dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 atas nama saya sendiri Nabila Martina Putri dengan rekan tim saya. Di sini kami ingin mengerjakan tugas akhir mata kuliah statistika terkait pengolahan data statistik menggunakan aplikasi SPSS. Silakan ditonton. Di sini sebelum kita menggunakan SPSS melalui aplikasi, terlebih dahulu kita harus membuat data-datanya. Di sini merupakan data-data dari responden kuesioner yang telah kami bagikan ke beberapa orang dengan jumlah 30 orang lebih. Dan yang X1, X2 dan seterusnya merupakan tabulasi data dari hasil responden yang kita bagikan melalui kuesioner. Di sini terdiri ada nama, jenis kelamin, umur, lama kerja, tingkat pendidikan, tingkat produktivitas, dan jawaban dari kuesioner yang kita bagikan. Dengan variabel independennya ada 3 dan variabel Y-nya ada 1. Lalu untuk selanjutnya kita membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Sebelum itu kita tunggu dulu sampai aplikasinya terbuka. Berikut tampilan aplikasi SPSS ketika sudah terbuka. Setelah terbuka, maka aplikasinya akan menampilkan seperti ini. Jadi untuk tampilan SPSS seperti ini, dan di bawah itu ada data view serta variable view. Variable view ini biasanya digunakan untuk membuat datanya terlebih dahulu, seperti untuk memberikan nama variabel dan yang lainnya. Jadi kita akan memasukkan data ini ke dalam aplikasinya. Untuk pertama kita tulis nama. Karena nama itu termasuk huruf bukan angka, maka akan kita ganti ke string. Lalu kita pencet OK. Yang selanjutnya kita akan mengisi kembali sesuai data dari Excel. Yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga ada umur. Yang keempat ada lama kerja. Yang kelima ada tingkat pendidikan. Yang keenam ada tingkat produktivitas.
Nah, kemudian untuk desimalnya kita turunkan semua menjadi 0. Nah, kemudian kita lihat jenis kelaminnya. Di sini jenis kelaminnya kita value pertama, pilihan pertama itu labelnya kita isi pria. Lalu yang kedua kita isi wanita. Lalu add dan oke. Setelah seperti ini, untuk umur juga kita isi kembali untuk value pertama yaitu 19 sampai 21,9. Untuk yang kedua dari 22 sampai 24,9. Yang ketiga dari 25 sampai 27,9. Yang keempat dari 28 sampai 30,9. Yang kelima 31 sampai 33,9. Yang keenam dari 34 sampai 36,9. Yang ketujuh dari 37 sampai 39,9. Dan yang terakhir ke-8 itu di atas 40. Lalu kita oke. Setelah itu untuk lamanya kerja, value pertama kita isi. Yang pertama itu kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga itu 4 tahun sampai 6 tahun. Yang kelima itu 7 tahun sampai 9 tahun. Yang kelima itu 10 tahun sampai 13 tahun. Lalu oke, selanjutnya kita akan mengisi tingkat pendidikan. Yang pertama untuk tingkat pendidikannya ada SMA. Yang kedua ada D3. Yang ketiga ada sarjana. Lalu klik add dan oke kembali. Yang selanjutnya ada tingkat produktivitas. Yang pertama di sini untuk tingkat produktivitasnya itu yang pertama kita isi sangat tidak baik. Add lalu ya, yang kedua tidak baik. Untuk yang ketiga sedang. Untuk yang keempat itu kita isi baik. Yang kelima kita isi sangat baik. Lalu add dan oke. Untuk selanjutnya ini semua sudah kita isi, valuesnya udah kita isi sesuai dengan kuesioner yang ada. Di sini ada sekitar 16 pertanyaan. Untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan kode P_1.
Lalu kita tarik ke bawah. Jadi di sini P itu masuknya kayak ke pertanyaan gitu. Dari P1 sampai P16 itu kita copy, lalu kita masukkan tempel di tabel pada aplikasi SPSS. Kita paste aja. Untuk semuanya udah seperti ini. Nah, untuk desimalnya kita samain untuk diturunin menjadi 0 ya. Ini bisa melalui satu-satu ataupun di copy paste. Setelah itu untuk values-nya bisa kita ganti. Untuk values pertama dengan label sangat tidak setuju. Lalu yang kedua kita isi tidak setuju. Untuk yang ketiga kita isi ragu-ragu. Untuk yang keempat kita isi setuju. Dan yang terakhir kelima kita isi sangat setuju. Lalu oke. Untuk yang bawahnya sama, kita samain aja. Kita bisa menggunakan copy paste jika semuanya sudah seperti pada layar tersebut. Lalu kita akan pergi ke data view. Di data view ini sudah ada isi-isi yang kita kerjakan tadi, seperti nama, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Begitu bisa diukur, bisa dirapihkan sendiri di sini. Yang pertama, kita lihat kembali pada data Excel. Ketika sudah menyesuaikan kode, lalu kita blok bagian jenis kelamin dan yang lainnya, kita pindahkan ke data values yang tadi. Nah, setelah itu kemudian kita blok bagian nama, kita blok semua, lalu kita pindahkan ke data view tadi. Kemudian kita ambil lagi data yang dari responden ini, kita blok sekitar 30 data responden, lalu diblok dan dipindahkan kembali ke data view pada aplikasi SPSS. Maka ketika sudah dipindahkan, semua kan seperti ini pada layar. Untuk selanjutnya, analisa data yang pertama itu adalah analisa deskriptif statistik. Di dalam analisa deskriptif statistik itu adalah mendeskripsikan hasil kuesioner yang namanya laki-laki berapa, perempuan berapa, usianya paling banyak, berapa lama kerjanya, berapa, dan jawaban per poinnya. Sekarang kita ambil deskripsikan dan analisis. Di deskripsi statistik frekuensi ya. Kita klik. Ini ada di kolom kanan ini, Anda blok semua, kemudian masukkan ke kanan, klik. Jika ingin menginginkan data yang lengkap, Anda klik statistik ya. Terserah. Jika ingin menginginkan median modus amersil, akan saja klik. Kalau tidak menginginkan juga tidak masalah. Kemudian kalau ingin menginginkan pakai grafik, hasil akan seperti pasti continue.
Setelah itu oke. Kita tunggu jawabannya, hasil output dari analisa ini sudah muncul. Kita tunggu dulu ya, karena banyak tadi ada poin jawabannya. Ada banyak. Keluar akan menunggu lama untuk membacanya. Kesimpulannya udah ketemu dari 36 responden dan tadi ternyata prianya 16, wanitanya 20. Kemudian usianya itu ada bermacam-macam ternyata, dan paling tua itu adalah 40-an. Ada 83% atau terbanyak di sini antara umur 22 sampai 24 dan 25 sampai 27, yakni menetapi 25% dari 50% tuh usia produktif yang di situ. Kemudian lama kerja ya, tingkat pendidikan dan sebagainya ini juga akan terjawab. Nah, pertanyaan satu biasanya tergantung pertanyaan. Responnya ternyata ya menjawab sangat setuju, tuh banyak cerita 50%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju ada 2,8% dan sebagainya. Sini langsung ketemu 16 pertanyaan ya. Kemudian disajikan juga tabel hasil dalam posisi. Untuk lebih jelas, tabel ini kita bawa ke Excel supaya dari 33 ternyata bagus sekali warnanya, ada 36 macam warna karena namanya enggak sama dan sebagainya. Tadi adalah mengenai deskriptif statistik. Kemudian setelah mendeskripsikan, kita masuk ke analisa statistiknya. Analisa statistik di sini nanti dibagi-bagi. Yang pertama, kita harus mengadakan uji instrumen. Uji instrumen itu sendiri dari dua macam, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Biasanya uji validitas dan uji reliabilitas ini hanya dibutuhkan 30 responden saja. Berarti kita analisa cukup 30 responden saja. Dalam file baru yang ada di setiap Anda harus menganalisa itu tidak boleh ditimpa. Jadi harus membuka halaman baru. Nah, sudah. Berarti
Berarti ini kita bikin lagi. Kita bikin lagi tadi P1 sampai P16. Kemudian untuk desimalnya dinolkan semua. Kemudian kita isi datanya. Nah, sekarang pertama kita lihat di sini kita perlu hanya 30 responden saja, maka yang lain tidak digunakan. Sekarang kita analisis. Yang pertama adalah uji validitas. Berarti dimension reduction factor. Jadi untuk uji validitas itu ada dua macam. Ada bisa menggunakan analisa faktor atau menggunakan regresi. Korelasi bersifat sekarang bervariabel ya. Di sini karena X1 itu dari P1 sampai 4, berarti kita masukkan ke kolom kanan, kemudian kita klik deskriptif ini, kita pilih anti image dan KMU. Kalau anti image ini untuk mengetahui masing-masing item pertanyaan tadi valid atau tidaknya. Kalau KMO secara keseluruhan continue, kemudian langsung oke. Kita lihat hasilnya, kita tunggu. Nah, sekarang kita lihat hasil KWU-nya. Kita pertama lihat 6 aja signifikan. Signifikannya ini adalah nilainya 0,00%. Berarti kurang dari 0,06 berarti adalah signifikan ya. Kemudian nilai KMO-nya ini ada dua versi, yang mengatakan 0,3, ada mengatakan 0,5. Tetapi kalau di sini sudah signifikan ya, berarti dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan yang ada di variabel X1 itu adalah valid ya. Jadi keseluruhan. Sekarang cari tabel yang kedua adalah anti-image matrix. Di anti-image matrix ini itu kita lihat ini yang menggunakan ada kecil ya. Ini adalah nilai software validitas. Nah, ini semuanya nilai di atas 0,3 atau di atas 0,5. Berarti butir pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 itu dinyatakan valid ya. Jadi nanti Anda harus mengulang ini untuk pertanyaan X2, X3, dan setelah semuanya. Jika dinyatakan valid, Anda mengadakan uji instrumen yang kedua, yaitu uji reliabilitas dengan cara analisis square reliability analysis. Ini sama dengan per variabel itemnya. Aja untuk alfa ya klik masukkan, kemudian Anda oke. Ya, ini sebetulnya ada bermacam-macam ya ini. Dan ini cara yang paling praktis untuk mengerjakannya. Dan kita lihat hasil reliabilitasnya. Dikatakan reliable itu pertama kalau nilai Cronbach alfanya ini lebih dari R tabel atau di atas 0,6.
Berarti variabel pertanyaan jadi variabel X1 sudah dinyatakan variabel jadi sudah valid. Dan variabel berarti bisa dilaksanakan. Di sini saya akan melanjutkan tentang membahas uji validitas dan reliabilitas. Kalau data sudah valid dan reliable itu bisa dilanjutkan untuk analisis berikutnya. Sekarang kita kembali ke menu SPSS lagi. Di sini kan memang awalnya kita membuatnya dari kosong lagi. Kemudian kita buka data dalamnya melalui Excel. Karena ini sudah valid dan reliable, mungkin akan dijumlahkan. Ini ada X1 itu ada 4 nomor dan dijumlahkan antara X2 dan X3 juga. Lalu ini jumlah dari S1, S2, S3 dan Y. Kemudian data ini nanti akan dipindahkan ke menu SPSS. Kita kembali ke menu SPSS. Jangan lupa buka variable view. Nah, berarti di sini ada AX1, bawahnya ada X2, dan bawahnya ada X3. Kemudian Y yang terakhir. Jadi untuk desimalnya kita turunkan menjadi 0 semua, tetap seperti yang tadi. Selanjutnya akan diisi label. Pada label ini akan diisi pada label ini akan diisi misalnya pertama green produk, kemudian kita ke data view, lalu kita klik lagi data view dan copy antara X1, X2, X3 dan Y, kita blok, lalu kita copy, kemudian setelah kita copy kita pindahkan ke aplikasi SPSS yang pada pilihan data view. Jika sudah seperti ini, untuk selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik. Sebetulnya analisa ini hanya butuh 1 kali saja. Ada pilihan menu, kita pilih analisis, terus lalu pilih regression, lalu pilih linear. Setelah itu akan keluar tampilan seperti pada layar. Kemudian Y-nya kita pindahkan ke dependent. Untuk green produknya kita pindahkan ke independent, lalu klik OK. Setelah kita klik OK, lalu kita tunggu hasilnya. Ini merupakan contoh dari data X-nya, yaitu SDM ya. Jadi ini konflik kerja bawahnya. Nah, dari model summary ini dapat dilihat hasil dari korelasinya, kemudian hasil koefisien determinasinya. Kemudian di tabel ANOVA kita lihat hasil uji F ya, tapi yang simultan. Kemudian bisa dilihat juga koefisiennya. Di sini koefisiennya adalah persamaan regresi ya. Kemudian di sini kita bisa lihat hasil uji T, di mana variabel dependennya adalah kinerja. Dan itu Anda bisa lakukan berulang-ulang. Kemudian lakukan. Berarti untuk X1, X2, X3 sendiri-sendiri. Kemudian
rotasi sendiri-sendiri itu adalah parsial, berarti kalau simultan itu bersama-sama. Berarti independennya yaitu ada variabel X1, X2, dan X3. Di mana klik, kemudian semuanya ini klik kapil tidak paling bawah ini ada boleh Darwin Watson, kemudian continue. Kemudian pilih plot. Plot ini gunanya untuk menguji normalitas dan heterokedasitas. Ya, ini Z-free tanda masukkan J express it adalah masukkan X. Ya, kemudian continue. Ya, setelah itu Anda klik OK. Sekarang kita lihat deskriptif itu bisa kebuka di sini. Hanya hasilnya. Kemudian kolerasinya ternyata begitu kita lihat ternyata yang berpengaruh ya ada kolerasi itu hubungan ya, jangan salah di sini ternyata yang ada hubungannya kuat itu stres kerja keras itu ternyata ada hubungannya sangat berhubungan dengan kinerja ya. Kemudian ini bisa dilihat hasil kolerasi keseluruhan. Kalau tadi secara parsial, ini adalah secara simultan. Kemudian Anda bisa lihat koefisien determinasi yang dimana koefisien determinasi karena variabel X yang lebih dari 2 atau ya melihat dari adjust rate square yang berarti ini 32,8%. Kinerja itu dipengaruhi oleh sekerja konflik peran dan konflik kerja, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian di sini alfa ya ini hasil uji efeknya, ini hasil uji F-nya. Kemudian persamaan regresnya di sini ada tanda negatif, ada tanda positif ya. Berarti kalau konflik kerjanya turun, itu kinerjanya naik. Jadi, ini pengaruhnya itu berbanding terbalik. Kemudian lihatnya di sini ada uji multikolinearitas. Ini adalah uji dari asumsi klasik. Salah satunya adalah uji multikolinearitas. Ini bisa melihat if F di sini yaitu biasanya diantara satu atau ada yang mengatakan kurang dari 10 ya, berarti ini tidak terjadi peristiwa multiko. Kemudian kita melihat histogram di sini adalah untuk membuktikan apakah data itu normal atau tidak, di mana rata-rata pasti di tengah ini adalah yang tertinggi. Berarti ini sudah memenuhi kaidah normalitas atau bisa juga dilihat di tabel gambar normal pupuk black cloud yang dimana titik-titik ini adalah jumlah data sejumlah respondennya berhimpitan dengan garis regresi ya atau berada di garis regresi, berarti ini dinyatakan data itu adalah normal ya. Kemudian ini adalah pengujian yang terakhir, ini adalah uji heterokedasitas di mana data-data ini menyebar tidak membentuk suatu pola tertentu ya. Kemudian ini adalah garis Y
ya dia berada di atas garis Y ini. Berarti tidak terjadi peristiwa heteroskedasitas. Berarti sebetulnya untuk pengujian ini dilakukan sebelum ada pengujian regresi dan kolerasi. Setelah menguji itu berarti tidak terjadi multichord, tidak terjadi auto, tidak terjadi heteroskedasitas, kemudian datanya normal itu dan baru bisa diselesaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.